Prancis jinakan Kolombia. Arsenal benar-benar diserang badai cedera. Kontrak baru untuk Lewandowski. Barca murka ke timnas Brazil. Igor Tudor pergi, Tottenham incar De Zerbi. Ronaldo siap comeback. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Prancis bungkam Kolombia. Bertanding di Northwest Stadium, Prancis menutup uji coba bulan Maret dengan menekuk Kolombia 3-1. Les Blues memborong 3 gol lebih dulu lewat aksi Desir Doué di menit ke-29. Marcus Thuram di menit ke-41. Dan gol kedua Doué di menit ke-56. Kolombia cuma bisa menipiskan skor lewat aksi Jaminton Campas di menit ke-77. Hasil ini menjadi bekal positif bagi skuad asuhan Didier Deschamps jelang Piala Dunia 2026. Cedera, Hincapié kembali ke London. Piero Hincapié meninggalkan kamp timnas Ekuador setelah menjalani serangkaian tes medis dalam 24 jam terakhir. Bek tengah tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh tim medis Arsenal di London, menyusul masalah fisik yang dialaminya. Daftar cedera pemain Arsenal bertambah. Martin Zubimendi meninggalkan kamp timnas Spanyol akibat ketidaknyamanan pada lutut. Gelandang Arsenal tersebut telah kembali ke London dan dipastikan absen dalam laga melawan timnas Mesir, sebagaimana dikonfirmasi dalam pernyataan resmi. Ia kini menyusul Saka, Rice, Madueke, dan Hincapié yang juga pulang dari kamp timnas akibat cedera. Kontrak baru Lewandowski tengah mempertimbangkan masa depannya bersama Barcelona. Klub dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak 1 musim dengan penyesuaian gaji yang lebih rendah. Di sisi lain, minat dari berbagai klub Eropa, Arab Saudi hingga MLS juga telah muncul. Keputusan akhir kini berada di tangan Lewandowski. Ronaldo siap comeback. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan intensitas tinggi dalam latihan bersama Al Nassr sebagai bagian dari persiapan untuk kembali beraksi. Kehadirannya kembali diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi performa tim dalam lanjutan kompetisi Liga. Kini perhatian tertuju pada seberapa besar kontribusi Ronaldo dalam tim untuk mengejar gelar juara musim ini. Meski baru 1 laga, PSSI yakin penunjukan Herman sudah tepat. PSSI menyatakan puas dengan kinerja John Herman sejauh ini sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu disebut bisa menyatukan tim dengan mengambil hati para pemain. Keharmonisan ruang ganti pernah disebut sebagai salah satu isu dalam tubuh timnas di era 2 pelatih sebelumnya, Sinteyong dan Patrick Kluivert. Sejauh ini Herman dianggap PSSI mampu mengendalikan para pemain. Bulgaria disindir ikutan FIFA Series. Usut punya usut, keikutsertaan Bulgaria di FIFA Series 2026 mendapat banyak kritikan dari dalam negeri. Banyak yang menilai Filip Krastev CS sia-sia terbang jauh ke Jakarta demi melawan tim-tim yang levelnya jauh di bawah. Para pengamat di sana menilai FIFA Series 2026 sebagai ajang tidak serius yang diikuti tim-tim antah berantah.
Kursi pelatih kosong usai Tudor pergi. Igor Tudor resmi meninggalkan Tottenham Hotspur. Kepergian ini membuka babak baru bagi Spurs di tengah musim. Dengan fokus kini tertuju pada penunjukan pelatih pengganti. Klub dihadapkan pada pilihan krusial, menunjuk sosok berpengalaman atau pelatih muda dengan visi jangka panjang yang akan sangat menentukan arah masa depan Tottenham. De Zerbi jadi target utama Spurs. Tottenham tengah berupaya mempercepat penunjukan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala. Sejak musim panas lalu, De Zerbi memang menjadi target utama jangka panjang Spurs. Kini klub berusaha merealisasikan langkah tersebut dalam waktu dekat dengan komunikasi yang masih terus berlangsung. Meski menerima berbagai tawaran dari klub-klub Eropa, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan De Zerbi. Mengingat potensi resiko dan tantangan besar di proyek Tottenham. Sebagai langkah antisipasi, Spurs juga menyiapkan beberapa kandidat alternatif, namun prioritas utama tetap jelas Roberto De Zerbi. Barcelona kritik keras pemanggilan Rafinha ke timnas. Cedera yang dialami Rafinha memicu kekecewaan besar di kubu Barcelona. Hansi Flick bersama staf pelatih menilai jadwal internasional yang padat, perjalanan jauh hingga perbedaan waktu jadi faktor yang terlalu membebani kondisi pemain. Bagi Barcelona ini bukan sekedar cedera biasa, tetapi resiko yang sebenarnya bisa dihindari di momen penting menjelang akhir musim. Militao sudah fit dan siap bertanding. Eder Militao resmi kembali setelah mendapatkan izin medis dan siap memperkuat Real Madrid. Kembalinya sang bek menjadi kabar besar bagi Los Blancos yang sebelumnya kehilangan salah satu pilar penting di lini pertahanan. Kehadirannya diharapkan mampu mengembalikan soliditas sekaligus menambah kekuatan tim dalam menghadapi jadwal padat dan laga-laga krusial ke depan. Uli Hoeneß bandingkan Kane versus Isak. Presiden Bayern Munich Uli Hoeneß menyebut Harry Kane memiliki nilai pasar hingga 250 juta euro. Pernyataan ini muncul setelah membandingkan dengan Alexander Isak yang disebut bernilai 150 juta euro. Menurutnya jika Isak saja dihargai setinggi itu di pasar saat ini, maka Kane dengan kualitas, pengalaman dan konsistensinya seharusnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Harry Maguire tak jadi prioritas Tuchel. Nasib Harry Maguire di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 masih belum aman. Meski tampil solid dan sempat dipercaya menjadi kapten, pelatih Thomas Tuchel belum menjadikannya prioritas utama di lini pertahanan. Persaingan ketat membuat peluang Maguire untuk masuk skuad masih terbuka, namun belum pasti. Nagelsmann sentil Howie soal peran aneh Woltemate. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann melontarkan sindiran terhadap Eddie Howe terkait penempatan posisi bermain Nick Woltemate di Newcastle United. Howe kerap menempatkan striker setinggi 6 kaki 7 inci itu dalam peran yang lebih dalam di Newcastle. Dia sering bermain sangat dalam ketika bersama Newcastle dan ketika dia bermain sebagai gelandang bertahan. Dia harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai gawang, kata Nagelsmann. Beckham dukung Carrick jadi manajer permanen MU. Legenda Manchester United Sir David Beckham memberikan dukungannya kepada Michael Carrick untuk menjadi manajer permanen Setan Merah. Beckham menilai mantan gelandang MU itu adalah opsi terbaik untuk Setan Merah saat ini. Ia menilai Carrick tahu DNA permainan Manchester United dan ia juga tahu apa yang dibutuhkan
untuk sukses di klub sebesar Setan Merah. Jadi ia menilai Carrick adalah sosok yang sangat ideal untuk pekerjaan tersebut. Newcastle United favorit rekrut James Trafford. Newcastle United kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer setelah muncul laporan bahwa mereka berada di posisi terdepan untuk merekrut James Trafford. Kiper muda itu diperkirakan akan meninggalkan Manchester City demi mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten musim depan. Namun Newcastle juga menghadapi tantangan lain dalam membangun skuad. Mereka berpotensi kehilangan beberapa pemain penting jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Everton siapkan kontrak baru untuk David Moyes. Everton bersiap untuk menawarkan kontrak baru kepada David Moyes setelah transformasi luar biasa yang dilakukannya di klub sejak kembali pada Januari 2025. Manajer asal Skotlandia itu menandatangani kontrak 2,5 tahun ketika ia kembali ke klub tersebut. Namun jajaran manajemen Everton kini ingin memperpanjang kesepakatan tersebut sebagai pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai oleh tim di bawah kepemimpinannya. Senjata utama timnas Italia untuk lolos ke Piala Dunia. Italia selangkah lagi bakal melenggang ke event Piala Dunia 2026. Guna memastikan tiket tersebut, mereka harus menyingkirkan timnas Bosnia dan Herzegovina. Bek timnas Italia Federico Di Marco telah menegaskan bahwa hasrat timnya untuk bermain di Piala Dunia. Bek kiri milik Inter Milan tersebut juga menambahkan bahwa atribut mental kuat menjadi senjata yang harus dimiliki oleh Italia untuk lolos. Hantu ketidaklolosan dari Italia perlu dihapus guna mengakhiri kutukan mereka. Conte terhindar dari skorsing usai serang wasit. Kontroversi Antonio Conte di Coppa Italia berujung denda. Tindakan Conte yang tertangkap kamera telah memicu penyelidikan dari jaksa FIGC, Giuseppe Cini. Berdasarkan pasal 36 Kode Etik Olahraga, Conte terancam hukuman larangan mendampingi tim dalam 4 pertandingan akibat penghinaan yang dilakukannya terhadap ofisial pertandingan. Namun berkat kerjasama Conte dalam proses investigasi, hukuman tersebut berubah menjadi denda sebesar 6.000 euro. Real Madrid aktifkan klausul buyback Nico Paz. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul buyback Nico Paz dalam kontraknya di Como pada musim panas tahun ini. Satu-satunya cara agar Nico Paz tidak kembali ke Real Madrid musim panas ini adalah jika dia memberitahu klub bahwa dia tidak ingin kembali ke Bernabeu. Namun diperkirakan hal ini tidak akan terjadi. Itulah sebabnya para petinggi klub telah mulai melakukan persiapan agar lulusan La Fabrica itu menandatangani kontrak kembali. Real Madrid keluar dari persaingan untuk Schlotterbeck. Real Madrid kini keluar dari persaingan untuk merekrut Schlotterbeck karena ia siap menandatangani kontrak baru dengan Borussia Dortmund. Memang bek tengah berkaki kiri ini telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak baru dengan raksasa Bundesliga tersebut. Kesepakatan ini akan memperpanjang masa tinggal Schlotterbeck di Signal Iduna Park hingga musim panas 2031. Dan ia juga akan menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di klub tersebut dengan gaji yang dilaporkan sekitar 14 juta euro per tahun. Tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal hanyalah tim biasa. Portugal harus puas dengan hasil imbang tanpa gol dalam laga melawan Meksiko. Pertandingan ini tanpa kehadiran bintang Cristiano Ronaldo, dan justru ketidakhadiran ini yang seringkali diminta oleh para pendukung Portugal
telah memicu reaksi dari salah satu tokoh besar dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Pelatih Benfica Jose Mourinho yang dalam komentarnya mengenai pertandingan tersebut menekankan bahwa tim nasional ini sebenarnya kehilangan kekuatan saat CR7 tidak ada. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!